Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Bab 4 bulan Ramadan yang indah. Subbab A. Puasa pada bulan Ramadan. B. Memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah C. Manfaat puasa Ramadan. Nah, silahkan persiapkan buku tulisnya dan juga tidak lupa LKSPAI-nya ya. Nah, ini yang seperti ini kelihatan ya. LKSPAI kelas 5 ya, ini semester 1. Nah, halaman 33 silahkan dibuka ya. Oke, yang pertama adalah A. Puasa pada bulan Ramadan, yaitu perintah berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah rukun Islam yang keempat ya. Kamu kalau ingat rukun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa Ramadan, dan yang terakhir adalah ibadah haji bagi yang mampu. Nah, hukum puasa Ramadan ini yaitu fardu ain. Fardu ain itu berarti wajib bagi setiap umat Islam yang sudah mukallaf. Ya, gampangannya anak-anak itu yang sudah balik itu sudah wajib ya. Kalau misalkan kamu sudah balik, yaitu berarti sudah wajib puasa Ramadan. Kalau belum boleh berpuasa Ramadan atau tidak? Boleh ya, nanti pahalanya untuk kedua orang tuanya. Nah, puasa Ramadan ini pertama kali pada tahun kedua Hijriah. Jadi pertama kali ada perintah puasa Ramadan ini pada tahun kedua Hijriah. Saat itu Rasulullah baru 18 bulan tinggal di Madinah. Nah, jadi perintah puasa Ramadan ini turun setelah Rasulullah hijrah di kota Madinah, atau tepatnya 18 bulan setelah berada di Madinah. Nah, dalil Al-Quran perintah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, puasa ini berarti sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain juga sudah
melakukan puasa atau sudah disyariatkan berpuasa. Tujuannya puasa itu apa? Agar bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, kemudian yang kedua ini anak-anak, perhatikan ya. Syarat puasa Ramadan ini harus kamu pahami dan harus diingat-ingat bila perlu dihafal ya. Syarat puasa Ramadan, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4 ya. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat adalah mampu. Nah, anak-anak perhatikan ya. Syarat wajib puasa ini syarat yang menjadikan seorang muslim wajib untuk berpuasa atau dikenai wajib puasa. Nah, di sini syaratnya itu agama Islam. Nah, terus balik. Berarti kalau belum balik atau masih sobi atau masih anak kecil itu belum diwajibkan berpuasa. Kemudian berakal, lahirnya berakal itu tidak berakal alias gila. Berarti orang yang gila atau yang kehilangan akal sehat dia tidak diwajibkan puasa. Kemudian mampu. Nah, lawannya mampu yaitu tidak mampu. Tidak mampu itu contohnya sakit, sudah udzur dan sebagainya ya. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka seseorang tersebut wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kemudian syarat sah puasa. Nah, ini. Syarat sah puasa ini adalah syarat yang mana kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, nah ini, maka syaratnya itu tidak puasanya itu tidak sah ya. Atau syarat-syarat yang mengiringi atau sebelum dari puasa Ramadan ini. Jadi sebelum puasa ini sudah harus terpenuhi. Nah, ini. Yang pertama adalah Islam sama ya, berakal juga sama. Mumayyiz atau tamyiz. Nah, ini mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu adalah memasuki usia yang cerdas. Maksudnya di sini yaitu bisa membedakan sesuatu. Nah, disodorkan meja dan kursi sudah paham, oh ini meja, ini kursi. Terus disodori benda panas dengan makanan, sudah paham, oh ini benda panas, oh ini makanan ya. Ini namanya usia tamyiz ya. Kemudian suci dari hadas besar. Nah, ini yaitu suci dari contohnya haid, nifas ya, dan junub ya. Kalau perempuan itu suci dari haid, nifas juga, kalau laki-laki juga junub. Nah, kalau sudah selesai itu harus mandi besar ya. Kemudian mengetahui waktu puasa. Jadi seorang puasa itu harus tahu, harus paham ini waktu Ramadan atau bukan ya. Nah, kemudian ini ada rukun puasa. Ini. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan saat melaksanakan puasa. Nah, saat melaksanakan puasa itu harus niat pada malamnya. Meskipun tidak harus pada malam hari itu, ya boleh ketika menjelang sahur atau setelah sahur itu juga boleh. Tapi yang bagus itu, yang afdol itu ketika pada malam hari, nah ini setelah sholat tarawih. Nah, kemudian menahan makan dan minum serta semua yang membatalkan sejak terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, ini. Menahan makan dan minum dan semua yang membatalkan ya, tidak hanya sekedar makan dan minum saja. Nah, terus penyebab batalnya puasa ini ada makan dan minum disengaja, muntah disengaja, mabuk atau hilang akal, haid dan nifas ini bagi perempuan ya, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Pak Guru kira jelas ini ya, makan dan minum dengan sengaja yaitu tidak boleh, muntah dengan sengaja ya itu juga tidak boleh. Mabuk, nah ini mabuk itu maksudnya minum minuman keras atau hilang akal menjadi gila. Ya. Haid dan nifas ini untuk perempuan ya. Kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, kemudian tindakan yang merusak pahala puasa ini. Tindakan ini kalau dilakukan itu puasanya masih
sah, tapi sudah hilang pahalanya. Mengapa? Karena ini merusak pahala puasa. Ya. Yang pertama diantaranya adalah berdusta, kemudian ada menghina, menghasut, memfitnah. Nah, ini. Terus bisa juga ngerasani, nah, itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Berkata yang tidak baik, berkata yang kotor, nah, bertengkar, nah ini itu juga bisa merusak pahala puasa. Apabila melakukan perbuatan tersebut, puasanya tidak batal, namun pahalanya dihapus. Dipahami ya sampai sini ya. Nah, kemudian B, memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan. 1. Melaksanakan sunnah puasa. Sunnah puasa adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, di antara sunnah-sunnah puasa itu ya sering kita dengar yaitu makan sahur atau mengakhirkan sahur. Nah, ini. Tapi anak-anak yang perlu dipahami, mengakhirkan sahur itu jangan sampai kamu itu sahurnya pas detik-detik menjelang adzan subuh. Ya, nanti kamu kalau kayak gitu makannya itu jadi gugup ya. Kemudian menyegerakan berbuka. Nah, ini. Menyegerakan berbuka itu juga bukan berarti ketika sudah waktunya berbuka kamu langsung makan yang banyak, itu salah ya. Yang betul itu minum air. Nah, ini untuk membatalkan. Boleh air putih atau air teh ya. Kalau orang Tegal biasanya air teh. Terus makan takjil. Nah, ini bisa buah kurma 3 buah ya. Kalau makan buah kurma itu bilangan ganjil, itu sunahnya ya 3, 5, 7. Nah, kemudian misalkan karena kita orang Tegal ada biasanya itu apa? Bubur cadil, bubur pacar. Nah, ini. Atau buah ya, buah semangka, buah jeruk. Nah, silahkan, yang penting jangan sampai kenyang dulu. Nah, ini. Jadi hanya membatalkan saja, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Habis sholat maghrib baru silahkan boleh makan. Itu pun jangan banyak-banyak ya, sebab nanti kalau isya kita akan melaksanakan sholat tarawih, biar tarawihnya nggak ngantuk. Kemudian berbuka dengan kurma atau air terlebih dahulu. Nah, ini juga sunnah ya, berbuka dengan kurma. Pak nggak ada kurma apa ya, buah-buahan lainnya nggak apa-apa. Ini tidak harus. Nah, kemudian nomor 2, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nah, ini orang yang memberi makan pada orang yang berbuka puasa, maka ia memperoleh pahalanya seperti membagi takjil ketika berbuka puasa. Jadi kita itu kalau berbuka puasa atau dalam keadaan puasa Ramadan, diusahakan itu kita jadikan sebagai bulan berbagi. Jangan kita makan-makan enak tapi kita dengar tetangga kita untuk takjil saja tidak ada. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi kita berusaha agar senang memberi, gemar memberi, apalagi di bulan Ramadan pahalanya berpuluh-puluh kali lipat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sholat tarawih berjamaah ini. Keutamaan sholat tarawih antara lain sebagai berikut. 1, mendapatkan ampunan di sisi Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, anak-anak, sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau bisa. Sebab sholat tarawih ini ibadah yang hanya ada di malam bulan Ramadan. Ya, begitu Ramadannya selesai, masuk Idul Fitri sudah tidak ada sholat tarawih. Nah, jadi diusahakan jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang keempat adalah tadarus Al-Quran. Tadarus adalah membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar. Ramadan juga disebut dengan syahrut tilawah atau bulan membaca Al-Quran. Jadi juga diusahakan ketika Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Quran. Pak, misalkan habis Ramadan baca Qurannya dikurangi lagi boleh enggak Pak? Enggak apa-apa ya. Yang penting tetap membaca Al-Quran ya. Syukur-syukur setelah Ramadan tidak dikurangi ya ini.
Tidak apa-apa, misalkan Pak, saya mau baca Al-Qurannya yang banyak ketika Ramadan, tidak apa-apa ya. Habis Ramadan dikurangi lagi nggak apa-apa, tidak apa-apa ya. Yang penting setiap hari kita mau membaca Al-Quran secara istiqomah ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan bacanya banyak-banyak tapi tidak istiqomah. Kemudian nomor 5, memperbanyak sedekah. Ya, bersedekah maksudnya memberikan sesuatu bermanfaat pada orang lain dengan niat ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, cek manfaat puasa Ramadan. Yang pertama yaitu puasa Ramadan diantaranya bermanfaat bisa kita raih yaitu terbiasa berperilaku jujur, sehat jasmani dan rohani, melatih kesabaran atau pengendalian diri, menanamkan rasa kasih sayang dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak-anak untuk tugasnya ya. Silakan kalian jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan dalil Al-Quran perintah berpuasa Ramadan lengkap beserta artinya. 2. Sebutkan syarat wajib puasa. 3, 4, 5 seterusnya sampai 10. Silakan kalian jawab di buku tulis ya. Jawabannya ditulis di buku tulis kemudian difoto. Nah, kamu bisa cari jawabannya di LKSPAI dari halaman 33 sampai halaman 35. Tulislah jawabanmu di buku tulis PAI, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Bapak Sri yang salah, Bapak Sri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.